Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Reza Amrilmam dari kelas RA1 PGSD semester 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas dalam rangka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Reza Amrilmam dari kelas PGSD RA1 semester 3. Kali ini saya akan mempresentasikan dalam rangka mengerjakan tugas Pak Fadli dalam mata kuliah pedagogik. Mungkin langsung saja untuk nomor 1, yaitu pendidik dan anak didik. Nah, dalam pengertiannya, contohnya terkait anak didik itu seorang yang belajar untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadiannya. Sedangkan pendidik itu adalah orang yang membimbing dan mengarahkan proses belajar anak didik tersebut. Kemudian masuk ke karakteristik anak didik. Itu poin pertama, yaitu unik. Ya, jadi setiap anak itu memang berbeda kemampuannya, sifatnya, kemudian perkembangannya juga. Itu dapat melalui perubahan secara fisik dan juga mental. Kemudian mereka juga butuh yang namanya bimbingan. Itu tidak bisa berkembang secara sendiri. Juga mereka juga kan punya potensi terkait, punya bakat yang dapat dikembangkannya seperti apa dan sebagainya. Ya, aktif belajar seperti contohnya melalui pengalaman. Terus dapat juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya seperti keluarga dan juga lingkungan sosial sekitar, itu terutama sangat berpengaruh besar terhadap mereka. Kemudian yang C, yaitu peranan pendidik. Seperti pengajar contoh. Itu kan menyampaikan ilmu. Juga ada pembimbing yang membantu arahan perkembangan siswa. Kemudian keteladanan. Itu kan memberikan contoh sikap yang baik. Kemudian motivator, fasilitator gitu kan, itu kan memberikan semangat belajar. Terus juga yang fasilitator itu kita menyediakan sarana belajar seperti bangku, papan tulis dan sebagainya. Kemudian yang keenam itu adalah evaluator. Itu menilai hasil belajar. Ada juga pembentukan karakter, yaitu menanamkan nilai moral terhadap individu tersebut. Kemudian masuk ke nomor 2, yaitu lingkungan pendidikan. Nah, terkait lingkungan pendidikan itu yang A ya. Seperti dalam keluarga contoh, itu dapat membentuk karakter awal anak. Kemudian sekolahan juga itu dapat mengembangkan ilmu dan juga sikap seorang anak tersebut, tergantung lingkungannya juga. Dan yang selanjutnya itu lingkungan sosialnya, tempat penerapan nilai sosial mereka, tergantung individu tersebut itu pergaulannya dan sebagainya. Kemudian masuk ke poin B dari nomor 2 ini, yaitu pendidikan formal dan non formal. Kalau pendidikan formal itu pendidikan resmi dari sekolah. Sedangkan kalau non formal itu pendidikan di luar sekolah. Jadi guru ini dapat membuat pendidikan non formal seperti bimbel atau kursus atau les dan sebagainya di luar pendidikan formal. Contohnya kita mengadakan kegiatan belajar di luar sekolah seperti itu. Kemudian masuk ke nomor 3, yaitu kasih sayang, kewibawaan dan juga tanggung jawab. Nah, kasih sayang itu membuat siswa ini merasa aman dan dihargai. Kemudian ada yang namanya kewajiban, yaitu membuat guru dihormati dan ditaati. Dan juga tanggung jawab, menunjukkan kesungguhan seorang pendidik. Nah, jadi tanpa adanya kegiatan, guru bisa dibilang sulit untuk mendidik dengan baik. Dan juga siswa tersebut kurang terarah. Kemudian masuk ke nomor 4, yaitu paradigma pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam ini menyeimbangkan ilmu, iman, dan juga akhlak terhadap siswa tersebut. Untuk apa? Untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia. Nah, jadi adapun penerapannya seperti contoh bisa juga dari diri sendiri. Bisa berakhlak dan disiplin. Kemudian dari sekolah juga kan bisa menambah nilai Islam. Dan juga masyarakat. Masyarakat pun dapat memberikan contoh yang baik. Seperti itu. Masuk ke nomor 5, yaitu manusia sebagai animal education.
Nah, jadi manusia itu adalah makhluk yang harus dan mampu dididik. Contoh, seperti kan manusia ini memiliki potensi ya, lahir membawa kemampuan dasar. Kemudian perlu yang namanya pendidikan agar potensi siswa tersebut berkembang. Kemudian pendidikan seumur hidup, yaitu belajar terus-menerus. Jadi pendidikan ini penting untuk membentuk manusia yang berkualitas. Penerapannya bagaimana? Mulai dari diri sendiri seperti terus belajar, dan juga dari sekolah mendidik dengan sabar, dan juga masyarakat pun ikut atau sosialnya itu ikut berperan dalam pendidikan. Seperti itu kurang lebihnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Reza Amri Umam. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.